malam hari ini pembukaan pameran nggih. Ya, Kesannya gimana, Pak? Yogyakarta itu kan sekarang lagi menggeliat. Banyak komunitas-komunitas seni yang lahir di Sleman. Tidak hanya di kubu selatan semua, di Bantul. Sleman cukup banyak. Makanya Sanggar Semut ini sebetulnya sanggar yang sangat cukup tua. Sudah 28 tahun. Enggak, 28 20 eh, 28 tahun itu. Makanya saya pikir Sanggar Semut ini sudah mulai memotori lagi lah, kira-kira dengan komunitas-komunitas yang lebih baru. Saya pikir Eko sebagai ownernya bisa mengajak teman-teman yang ada di Sleman ini untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada kegiatan menggambar ini. Dan ini kan acara menggambar bareng Hari Gambar Nasional gitu. Selanjutnya saya harap Mas Eko sebagai owner yang mempunyai Sanggar Semut ini yang cukup lama, saya berharap beliau mulai memotori kembali, karena saya pikir cikal bakal sanggar ini cukup lama. Sanggar Semut itu kan komunitas sudah lama. Nah, dari 2005 berarti 38 tahun ya. Iya. Kemudian mulai aktif lagi 2009 dengan semangat baru, nuansa baru, dan orang-orang baru. Jadi hikmahnya adalah setiap generasi dalam koridor sanggar itu kan fase itu, fase disebut juga sebuah gerakan gitu kan. Pameran dan terusnya itu kan akan menumbuhkan minat masyarakat itu ya, lebih khusus orang-orang yang punya minat dan mengembangkan bakat seni ya, gitu. Jadi mendidik dan mengapresiasi, kemudian kita adakan presentasi karya gitu kan, dan masing-masing harus menemukan gaya jati diri, karakter diri gitu kan. Dan kelemahan dari yang lain itu kan selalu berpokok pada sang guru, ya kan, entah goresan, entah warna, sebagainya. Justru di sini kita arahkan untuk menemukan stylenya sendiri, cara berpikirnya sendiri gitu kan. Semacam itu ya. Kalau kursus ya di atasnya kursus lah ya. Karena dalam pembongkaran karya, kemudian apresiasi, kemudian dikonstruksi menjadi sebuah pengertian baru dalam karya-karyanya gitu kan. Terus kemudian pernah nggak aktif? Semoga peristiwa kayak gini kan membangkitkan atau menyiapkan gairah baru, teman-teman baru yang kemudian tergerak untuk mengaktifkan lagi gitu kan. Jadi momen ini semoga lah teman-teman, dan kita kan tidak terbatas hanya Jogja aja lah, apalagi Sleman gitu kan. Dan untuk itu kita namakan Sanggar Semut Indonesia. Semut, kenapa semut itu? Banyak pertanyaan tentang kok semut gitu kan. Semut kan kita tahu filosofi dari semut itu sendiri kan, memang mengacu pada semut, tentang kegotong royongan, tentang kerjasama, terus guyup, ya kan, kekompakan, dan kemudian menuju ke solid gitu kan. Solid kemudian ke atasnya lagi kan apa itu? Prestasi ya, ya prestasi, dan kemudian menjadi kebanggaan. Kenapa ada istilah fase itu kan apa ya, dinamika lah, dinamika.
dan kita harus mengakui dan eksplor juga bahwa sanggar ini kan berbasis di tengah-tengah kota secara geografis, terus pedesaan ya masih terasa kental banget suasana alam Jawa, Jogja khususnya gitu. Nah, itu kan akan membalun, mewarnai, ya seperti itulah kurang lebih, ya seperti itu. Dan saya pikir ini teruntukkan gitu. Jadi kita bisa bincang-bincang, sharing, mengolah ke peristiwa kegiatan gitu. Menarik dari sanggar itu ada wilayah keluasan, kemudian bisa bertemu dengan teman-teman musik, teman-teman teater, sastrawan, ya kan, orang film, bahkan ya pertemuan dengan orang bisnis, dan itu memang bisa diolah seperti itu. Dan kita ini Sanggar Semut ini sanggarnya cukup tua ya benar juga ya. Aku baru sadar bahwa ternyata atau barangkali lah ya, belum disurvei, jadi sanggar paling tua di Sleman. Terus kemudian sanggar yang punya ruang arsipis atau galeri atau ruang pamer ternyata gitu kan. Nah itu dari laporan teman-teman gitu kan. Terus apalagi ya, ya itu kelebihan atau yang membedakan dari yang lain. Dan semua bagus, semua sanggar itu pasti punya cita-cita. Nah di sini ada wilayah sing terbentuk karena ada pertemuan semacam ini kan gitu. Jadi orang mak bentuk saya memperjuangkan ide saya, teman saya, enggak, sanggar itu memang pendirinya saya ngajak teman-teman, terus arahnya seperti apa itu kan ya musyawarah gitu. Jadi justru saya istilahnya itu memantik ide-ide kreatif, gagasan, kemudian ada yang menarik, kita sepakati, kemudian menjadi sebuah acara gitu kan. Nah gitu. Nah, saya menyadari itu. Jadi bukan semua dari saya, dari terusnya. Kenapa? Yaitu aku belajar pada filosofi semut gitu loh. Yo A sampai Z ya bisa aja di desain gitu. Tapi teman-teman kan nggak merasa dengan cara saya, justru teman-teman yang sini merasa miliki, membuat acara, kemudian kangen. Lah itu kan juga saya juga harus mengingatkan teman-teman. Di sini kelebihannya apa? Kata teman-teman itu masih banyak pohonnya, alamnya masih natural. Ya ini kayak di ruang ini bisa dilihat itu teman-teman asik bincang-bincang. Dan itu kan natural, menarik kan. Nah, barangkali saya berharap dari pertemuan kayak gini masing-masing makin bergairah, dapat ide-ide, muncul karya-karya baru, dan kita sudah punya ruang pajak, ruang pameran, ya kan, ruang Sanggar Semut. Ya itu ya kedepannya dipastikan sarang semut atau apa ya, sementara ini ruang semut dulu aja karena sanggarnya semut. Saya senang bangga, kadang-kadang terus terang itu ternyata dapat kejutan bahagia. Kejutan bahagia ya, seperti saya ketemu teman-teman, ketemu sampean itu kan karena melihat keluasan dan keluasan dalam wilayah masyarakat kesenian. Ternyata menarik loh. Itu nang metu omah berketemu kanca-kanca ya gitu kan. Ini lebih mengenal, lebih ingat, jadi lebih menghidupkan jiwa kesenimanan saya. Jujur, iya kan. Nah ditanya kamu seniman jenis apa? Aku seniman jenis
tipe seniman studio lah, ya kerja di dalam ruang, di dalam studio saya bisa ruang privasi saya berkarya. Ya seperti itu, pencarian dari awal, pengembangan sampai sekarang. Tak pikir ada beberapa dimensi lah, teman-teman bisa asik di sini, enjoy ya seperti yang dilihat. Barangkali lah saya itu nggak GR, jadi saya itu mungkin karakter saya seperti itu lah, sok gaul. Ya modal gaul kepenting kan, iya kan, ya, gitu. Berarti gaya kelagean bergaul saya diterima, ngene kok dikangeni ya. Atau barangkali apa ya, saya tuh kadang berpikirnya ya lulus saja, karena di Jogja bukan mau mikir kayak gitu. Tapi nggak tahu teman-teman kok merasa termotivasi, kadang kok aku dolan nggonmu kok njur kokan pikiran banyak ide, nanti atur eman-eman kok pikirannya ide oke. Saya biasanya ayo dicatat dari tulisan atau dari sket, dari skema kan gitu aja tuh. Nah itu pengakuan dari teman-teman atau tamu-tamu yang berkunjung di sini, dan ini bagi seorang kolektor yang serius justru di sini akan melihat sebuah sesuatu yang semoga kejutan yang tanpa beban gitu ya, berkesenian gitu kan. Nah ini secara inten terus menerus dari pemusik, dari apa seperti itu, dan kegiatan bersama pasti akan memunculkan karakter pergaulan tertentu di Sanggar Semut kan gitu kan. Nah, saya berharap seperti itu. Jadi kata teman-teman juga sih, aku mau GR dari mana, aku datang baru ngeh ya kan, kangen nih tempatnya, aku udah ide ning kene ya, aku malah gumun karena kita kan yo ketemu terus ide bersama sing kerja yo kanca-kanca dan jujur ya. Nah, mereka itu saya jarang namanya serius rapat, kamu keluar uang berapa gini yuk kita buat, enggak. Mereka punya jalan tanpa aku harus matur, harus menyatakan, ternyata bisa jalan. Atau peristiwa itu saudara lihat dari mana, iya kan? Nah, itu. Nah, di sini ditetapkan dengan wilayah Asia atau negara Eropa tertentu. Barangkali di negara atau yang beda iklim ada komunitas yang seperti ini. Gitu. Nah, itu. Jadi sanggar itu di sini Sanggar Semut itu kan lebih apa ya? Ya namanya juga semut gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ada tautan. Ya ada yang tanya itu kan hubungannya kreativitas visualnya gimana gitu. Pro karyamu seperti apa, Pak gitu. Ya ada. Misalkan tidak secara definitif gambar semut atau gambar apa, tapi ada gambar yang ikut saya pamerkan ya. Mau saya ini nggak ikut, saya hanya tuan rumah aja lah, nemenin aja lah, kebetulan ada ruang terus saya ikutan, oke lah untuk teman-teman. Nah, karya ini itu saling bertabung, simbol dari gotong royong. Entah sehebat apapun saya justru karena ada teman-teman yang hebat, iya kan? Orang-orang yang berpikir positif, yang saling mengaduk, bersinergi, iya kan? Bahkan kolaborasi kan. Iki nek digathukke kok tekan negara Asia, menarik, bisa menarik, iya kan? Terus kita mencoba untuk terbebas dari dogma-dogma sosial atau pernyataan-pernyataan sing keluar dari jebakan-jebakan. Nah, gitu. Atau image sanggar seperti apa? Yo sanggar itu sejarahnya besar hebat. Ada lah sampai sekarang yang namanya isu, ada yang namanya apa ya? Banyak ya. Banyak yang muncul
dari orang-orang yang pernah aktif di dunia sanggar atau pesanggaran. Saya pikir itu nanti dilanjutkan lagi, Bung ya. Makasih, Bung. Saya agak grogi. Ngomong karo kamera agak grogi ternyata. Ya, saya mengikuti Sanggar Semut sejak di 2009. Waktu itu saya mengunjungi pameran yang bertemakan bangkitnya insan pertapa waktu itu, dan saya akhirnya mengenal beberapa nama di komunitas ini seperti Sri Pramono, Kadir Supartini, terus Nanang, Asari, Rinto, Andon, dan sebagainya. Nah, dari kunjungan saya di pameran tersebut, akhirnya teman-teman perupa atau pelukis ini tertarik untuk mengembangkan karyanya lewat bedah karya, membuat presentasi karya untuk saling mengkritik, saling memberikan solusi, saling saling membicarakan karya satu dengan yang lainnya. Akhirnya disepakatilah pada saat itu untuk setiap bulan, kadang 2 minggu sekali, untuk membawa karya kita bedah bersama-sama. Dan kebetulan waktu itu saya sebagai pembina untuk kelas informal tersebut. Dan dengan berkembangnya waktu, saya perhatikan teman-teman ini karyanya cukup berkembang, karena waktu itu sekitar 15 kalau tidak salah yang ikut hadir di dalam kelas presentasi itu, dan pada akhirnya mungkin hanya tinggal sekitar 10-11 seniman. Pada kurun waktu sampai 3 tahun lebih, ya, mungkin hampir 4 atau 4 tahun, mereka saya pikir sudah cukup, dan sampai sekarang karya-karya mereka beberapa cukup bagus dan mereka menjadi seniman yang profesional. Nah, Sanggar Semut ini adalah salah satu tempat di mana komunitas Sleman berkumpul untuk membuat sebuah event-event. Salah satunya adalah pameran ini. Dan pameran ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Menggambar Nasional di bulan Mei kebetulan. Nah, akhirnya teman-teman mengumpulkan karya. Namun kebetulan saya bukan panitia, saya hanya sebagai apresian. Jadi saya perhatikan ya cukup antusias lah gitu teman-teman untuk membuat pameran ini, walaupun karyanya ada yang kecil, ada yang besar, tapi pada dasarnya mereka punya spirit untuk bagaimana membangun sebuah komunitas dialog, komunitas untuk diskusi, komunitas untuk membuat berkembang semua karya-karya yang mereka miliki. Dan saya juga ikut mensupport dan cukup tertarik dengan kegiatan semacam ini supaya Sleman bisa lebih berkembang seni rupanya.